Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dalam perkuliahan pengantar manajemen yang teman-teman ikuti. Mudah-mudahan kali ini kita akan mendapatkan tambahan ilmu dan manfaat untuk kehidupan kita. Untuk bahasan kali ini, saya akan mulai dengan gambar ini. Kalau teman-teman melihat gambar ini, apa yang terbayang dalam diri teman-teman? Betul. Kondisi yang terjadi adalah pertentangan. Paling tidak, pertentangan arah yang mereka hadapi. Dalam terjemahan lebih jauh, kita menyimpulkan bahwa ada masalah yang dapat kita duga dari kedua orang ini. Kenapa masalah itu timbul? Apa sumber masalah yang mungkin muncul dalam konteks interaksi kita sebagai sesama manusia, sesama anggota tim, sesama karyawan di sebuah perusahaan dan seterusnya? Kemudian bagaimana mengelola permasalahan yang ada, seperti apa pengelolaan permasalahan seperti ini kita lakukan agar tidak berdampak lebih buruk kepada tim kita. Ini yang akan kita pelajari dalam bahasan kita hari ini, yaitu tentang manajemen konflik. Dalam konteks gambar tadi, konflik itu bisa bertahap atau bertingkat. Bisa ada dalam yang paling kecil, yaitu konflik di dalam diri kita sendiri. Teman-teman sering mengibaratkannya sebagai konflik batin. Ada keinginan yang timbul dalam batin kita, tapi kita berhadapan dengan suatu kondisi yang tidak bersahabat dengan kita. Konflik ada juga antara kita dengan teman kita, teman sepermainan, teman satu grup hobi dan seterusnya. Ada juga konflik nanti yang lebih sedikit resmi lagi, sesama sesama teman dalam kelompok, atau juga antar anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain. Konflik juga bisa timbul antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu organisasi dengan organisasi yang lain. Itu yang akan kita bahas di dalam pertemuan kita secara online atau secara daring kali ini, yaitu tentang manajemen konflik. Sekarang mari kita lihat ilustrasi berikut. Mudah-mudahan menarik bagi teman-teman. Ada dua buah, katakanlah keledai, masing-masing memiliki setumpuk makanan yang bisa mereka santap untuk makanan mereka. Tapi apa yang terjadi? Ada tali di antara mereka yang mengikat mereka. Kita lihat apa atau bagaimana tali tersebut. Ternyata keadaannya, tali tersebut tidak memungkinkan untuk memisahkan ataupun memberikan jarak kepada mereka sampai kepada tumpukan jerami lah, katakanlah, untuk dapat mereka makan. Lihat, dari waktu ke waktu terus mereka sekuat tenaga untuk menjangkau makanan mereka masing-masing, tetapi mereka tidak mampu karena terikat oleh tali itu. Sehingga pada suatu titik kelelahanlah yang muncul. Kalau diibaratkan bahwa tumpukan jerami ini sebagai kepentingan mereka yang harus mereka raih, dan tali ini adalah batasan-batasan nilai atau norma yang harus mereka perhatikan, ataupun
batasan karena terjadi bentrokan dengan kepentingan orang lain. Coba sekarang perhatikan. Masih ada 2 gambar berikutnya. Apa yang terjadi kira-kira? Karena kalau kita sebagai manusia akan berpikir bahwa adalah suatu hal yang tidak mungkin kalau terus-terusan berkuatan tenaga ataupun main otot, akhirnya tidak akan ada yang sampai ke tumpukan itu. Ada yang bisa menebak kira-kira gambar berikutnya seperti apa? Nah, kalau teman-teman katakanlah dalam kondisi seperti itu, kita ada konflik, istilahnya konflik. Mari mulai kita masukkan istilah konflik itu seperti yang di judul ataupun di paparan awal tadi. Apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah terus akan ribut? Apakah terus akan bersikeras dengan kepentingannya sendiri? Mari kita lihat gambar berikutnya dari si keledai ini. Ternyata mungkin setelah kompromi, kemudian ngobrol, dan akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa mereka akan sama-sama dulu menghabiskan tumpukan jerami yang di sebelah kiri. Setelah itu mereka akan menghabiskan tumpukan jerami yang di sebelah kanan. Dan akhirnya ini adalah berakhir dengan kondisi yang sepertinya, ataupun kita berkeyakinan bahwa akhir ini adalah akhir yang manis buat mereka berdua, atau happy ending kita katakan. Nah, ini ilustrasi kenyataan ataupun fakta yang bisa kita dapatkan sebagai seorang baik individu maupun anggota tim ataupun anggota organisasi, dan kita akan berhadapan dengan ini. Sekali lagi, tadi diibaratkan tumpukan jerami itu sebagai interest atau kepentingan kita, tali itu sebagai norma, aturan ataupun nilai yang membatasi pergerakan kita, dan itu akan menyebabkan adanya benturan kepentingan dengan lawan ataupun dengan anggota tim yang lain. Apa yang kita lakukan dengan teman kita ataupun sesama anggota tim? Apakah terus akan beradu otot? Apakah akan melakukan kompromi? Nah, itu yang dapat dijadikan sebagai jalan keluarnya. Lebih lanjut, lebih detail, nanti akan kita bicarakan berikutnya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita lihat gambar berikut. Ini menggambarkan tentang kondisi level konflik pada garis atau sumbu horizontal, kemudian yang vertikal adalah menunjukkan level daripada kinerja organisasi atau organizational performance. Dikatakan bahwa pada titik A tingkat konflik itu rendah, tingkat C ini paling tinggi, dan tingkat B ini ada dalam kondisi sedang. Dikatakan bahwa too little conflicts causes performance to suffer. Artinya, jika tidak ada konflik pun di dalam organisasi atau di dalam tim, ini bisa menyebabkan kinerja itu dikatakan menderita. Menderita dalam pengertian bahwa menyedihkan lah, katakanlah seperti itu. Jadi tidak sesuai yang diinginkan. Nanti belakang kita bahas kenapa misalnya kondisi itu kalau tidak ada konflik, misalnya berarti tidak ada konflik kan tidak ada diskusi, tidak ada perdebatan, tidak ada pancingan untuk keluar ide, pendapat dan sebagainya.
sehingga orang bisa jadi banyak orang yang akhirnya tidak terkuras kemampuannya. Kalau tidak terkuras kemampuannya, artinya bekerja biasa-biasa aja, sesuai dengan maunya saja. Kemudian sisi lain, terlalu banyak konflik pun itu bisa masalah juga kinerjanya. Jadi kalau di sini adalah adem ayem orang tanpa menguras potensinya semaksimal mungkin, kalau di sini ketika konflik itu dalam kondisi yang sangat tinggi atau terlalu banyak konflik, maka yang terjadi adalah kondisi malah ricuh, ataupun kondisi lebih fokus kepada bagaimana orang melakukan ataupun mendebat pendapat atau kepentingan orang lain, yang akan menyebabkan kinerja atau performance itu dalam kondisi high itu justru ketika level dari konflik itu optimum. Artinya orang bisa mengelola dengan baik konflik itu, sehingga konflik bisa memberikan pengaruh positif atau konstruktif untuk sebuah kinerja di organisasi. Jadi kalau terlalu pendiam semua anggota kelompok ini juga menyebabkan kelompoknya banyak menyerahkan kepada orang-orang yang dianggapnya akan lebih tahu, tidak ada keinginan, tidak ada semangat tinggi. Tapi kalau semua semangat tinggi atau semua pinter atau semua tidak mau menerima pendapat orang lain, justru perselisihan yang lebih dominan, ini keduanya akan menyebabkan kinerja organisasi terlalu atau kinerja organisasi akan sangat menyedihkan. Tapi justru ketika dalam kondisi yang optimum, kemudian juga bisa dikelola dengan baik, tolong catat baik-baik, jadi mampu dikelola dengan baik, maka akan dihasilkan kinerja yang tinggi sesuai dengan harapan.